Begitu Zheng Yitao memberi perintah, serigala hitam yang mengemudikan mobil memutar kemudi ke arah Ford putih. Tanpa ragu, dia menggunakan tubuh besar Rolls-Royce untuk memberi tekanan pada mobil Ford putih milik Hao Ren. Meski Hao Ren jarang mengemudi di masa lalu, dia juga bukan pemula. Dia memutar setir dan menghindari mereka saat mereka berusaha mengubah jalur. Namun, belokan yang drastis menyebabkan ban dan jalan mengeluarkan suara mendencit. Dan Xie Yujia, yang duduk di belakang, terbaring karena momentum itu. Zheng Yitao tertawa, dan Hao Ren sangat murka. Hanya karena yang lain orang biasa, Zheng Yitao, generasi kaya yang kedua, mengira dia bisa merudung orang lain sesuka hatinya. Dorong dia lagi. Zheng Yitao melihat wajah marah Hao Ren dan memberi perintah lain. Hao Ren memutuskan untuk tidak lagi mau diganggu olehnya lagi, jadi dia menekan pedal gas dan segera melewati perempatan. Ingin kabur? Tidak semudah itu. Zheng Yitao menikmati sensasi kucing mengejar tikus. Paman serigala hitam, kejar dia. Tabrak dia. Xie Yujia, yang duduk di belakang, berbalik dan melihat mobil Rolls-Royce itu mengejar mereka. Dia bertanya dengan khawatir, siapa mereka? Panjang ceritanya. Aku akan memberitahumu setelah kita lolos dari mereka. Hao Ren kembali menginjak pedal gas lagi. Mereka setengah jam jaraknya dari jam macet kota Lautan Timur. Semakin lama semakin banyak mobil muncul di jalan. Meski mobil Ford putih Hao Ren bukan mobil besar, mobil itu dirawat dengan baik. Hao Ren melaju melalui lalu lintas dan mampu melewati semua lampu hijau. Namun, keterampilan mengemudi serigala hitam lebih unggul. Sebagai pembunuh bayaran terbaik di Lautan Barat, dia tidak lebih lemah dari agen top manapun. Bahkan jika Hao Ren mengendarai Porsche bukan Ford yang biasa, serigala hitam masih bisa mengejarnya dengan percaya diri. Seolah-olah sekejap mata, mobil Rolls-Royce muncul di depan mobil Ford Hao Ren. Jika mereka membelokkan mobil mereka ke samping, mereka bisa saja memblokir jalan keluar. Hao Ren dan membuatnya menabrak mobil itu sendiri. Tepat sebelum lampu isyarat belok menyala, Hao Ren tidak punya waktu untuk berpikir. Dia memindahkan mobil ke jalur putar dan berbelok ke kiri segera. Rolls-Royce hitam mengikutinya seolah-olah seekor serigala mengejar seekor domba. Dar! Rolls-Royce menghantam bagian belakang Ford putih. Hao Ren dan Xie Yujia terdorong ke depan karena mereka berada di dalam mobil. Hao Ren menggertakkan giginya dan menginjak gas sekali lagi saat ia melaju menuju pinggiran kota di bagian barat. Kedua mobil melaju dengan cepat di kota di pagi hari. Akan buruk jika ada yang tertabrak. Tapi, putra mahkota Lautan Barat ini sama sekali tidak memikirkan hal itu. Yujia, aku melaju ke arah pinggiran barat. Jika ada kesempatan aku akan menurunkanmu, kata Hao Ren sementara dia berkonsentrasi pada setir. Siapa mereka? Xie Yujia bertanya sambil berbalik dan melihat pada pria berdarah dingin dengan bekas luka di wajahnya yang berada di dalam Rolls-Royce itu. Orang-orang pendendam dalam lingkungan ini. Hao Ren telah meningkatkan kecepatan hingga 100 km per jam. Namun, Rolls-Royce itu masih mengikuti tepat di belakang mereka. Xie Yujia melihat Hao Ren mulai menjadi serius. Dia tidak bertanya lebih jauh lagi karena dia harus berkonsentrasi dalam mengemudi. Dia memegang putih kecil dalam pelukannya dan berpegangan pada pegangan kursi. Satu mobil mengejar yang lain.
Dalam 20 menit, mereka tiba di daerah pinggiran barat. Saat Hauren menyadari tidak mungkin dia lolos dari mereka, dia menginjak rem dan menghentikan mobil di pinggir jalan. Rolls-Royce itu menepi dan menghalangi jalan Ford itu. Serigala hitam tetap sedingin es dan tidak berbicara. Zheng Yitao menurunkan jendela dan berkata dengan sombong, "Jadi, kau memutuskan berhenti berlari sekarang." Hauren membuka pintu dan berjalan ke bagian belakang mobil. Dia kemudian melihat bumper mobil sedikit penyok, tetapi mobil itu baik-baik saja. Jika mobil itu rusak, dia tidak tahu bagaimana menerangkannya pada ayahnya. Zheng Yitao berjalan keluar mobil juga dan menatap Hauren. "Panggil aku, Tuan, 3 kali dan biarkan aku memukulimu. Lalu, tinggalkan Zhao Yanzi, dan aku akan membiarkanmu pergi." Sementara itu, Xie Yujia keluar dari mobil dari kursi belakang. Zheng Yitao menatap Xie Yujia dan berkata, "Oh wow, kakak perempuan cantik ini juga akan menjadi milikku." Xie Yujia memandangnya tanpa berkata-kata dan berpikir, siapa anak ini? Siswa sekolah menengah tinggi dengan perilaku buruk. Paman Serigala Hitam, bawa dia ke dalam mobil. Zheng Yitao mengeluarkan perintah. Serigala Hitam melangkah keluar dari Rolls-Royce dengan tanpa emosi dan berjalan menuju Xie Yujia. Zheng Yitao dapat merasakan esensi alam dalam tubuh Xie Yujia. Karena dia seorang kultivator, tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Apalagi Xie Yujia memiliki tabiat yang baik dan penampilan yang luar biasa. Dar! Sebuah pedang energi emas melesat ke wajah Zheng Yitao. Provokasi Zheng Yitao tidak mengganggu Hauren. Namun, Hauren tidak akan mentoleransi jika dia berusaha menyakiti Xie Yujia. Zheng Yitao melambaikan tangannya saat dia ingin menghalangi pedang energi. Namun, dia menemukan dirinya mundur beberapa langkah ke belakang karena kekuatannya. Hauren membuat Xie Yujia tinggal di belakangnya dan menatap dengan dingin Zheng Yitao dan Serigala Hitam yang memiliki bekas luka di wajahnya. "Tidak melihatmu beberapa hari dan kau telah mencapai level Zen." Zheng Yitao terkejut. Dia kemudian memutuskan Hauren harus dibinasakan. Zheng Yitao tidak hanya sombong, dia bahkan lebih jahat daripada Zheng tua. Karena dia akan menjadi kepala lautan barat suatu hari nanti, dia telah dilatih untuk menjadi pembunuh dan pengambil keputusan oleh Zheng tua meskipun dia masih muda. Hauren telah mengalami peningkatan tajam dalam jangka waktu pendek, yang melebihi perkiraan Zheng Yitao. Jika dia membiarkan Hauren terus bertumbuh, Ren akan menjadi lawannya yang terbesar di masa depan. Zheng Yitao tidak ragu-ragu lagi. Dia melepaskan sebuah tanda tapak tangan hitam langsung ke arah Hauren. Hauren menarik Xie Yujia dan mundur selangkah. Putih kecil tiba-tiba berubah menjadi besar sambil dengan perlahan mendorong Hauren dan Xie Yujia dengan kepalanya dan meletakkan mereka ke punggungnya. Api muncul di sekitar telapak kakinya saat ia terbang ke arah gunung kecil. Mau kabur? Zheng Yitao berlari menyeberangi jalan sambil merapal di saat bersamaan. Kemudian dia mulai naik dan terbang ke arah Hauren. Di lain pihak, Serigala Hitam, yang mengenakan setelan jas dan memiliki wajah berdarah dingin, membentuk bola energi merah tanpa perlu merapal dan mulai terbang ke arah Hauren. Seorang gadis dengan level Kan dan seorang anak yang baru mencapai level Zen. Serigala Hitam tidak peduli pada mereka sama sekali. Dia tidak akan ragu membunuh mereka jika Zheng Yitao memerintahkannya melakukan itu.
Akan tetapi, sepertinya putra mahkota Lautan Barat lebih menikmati mengejar dan menyiksa mereka saat ini. Di punggung putih kecil, Hao-Ren melihat mereka semakin mendekat. Jadi dia menepuk punggung putih kecil dan berkata, "Turun." Putih kecil langsung turun dan mendarat di lembah yang kosong. Meski kota Lautan Timur berada di sebelah laut dan daerah pesisirnya datar yang terbentuk akibat sedimen, daerah pinggirannya memiliki medan yang berbukit. Hampir tidak ada kegiatan manusia karena gunung-gunungnya belum dikembangkan. Ini pertama kalinya Xie Yujian naik di punggung putih kecil. Saat mereka terbang, dia berpegangan pada bulu putih kecil karena dia merasa gugup. Saat mereka semua mendarat, putih kecil berdiri di sebelah Hao-Ren dan meraung dengan marah ke arah Zheng Yitao yang terbang dengan cepat ke arah mereka. Dar! Sebuah bola api yang sama besarnya dengan batu raksasa melesat ke arah Zheng Yitao yang berusaha mendarat. Bola api ini bahkan lebih besar dari Zheng Yitao. Dan kecepatan bola api itu sangat cepat seolah-olah sebuah peluru meriam. Luar biasa kuat. Karena Zheng Yitao tidak memiliki senjata apapun dan tidak mengira hal itu, yang bisa dia lakukan hanyalah membentuk bola energi dengan tangan kosong. Boom! Bola api menghantam mantra Zheng Yitao dan segera menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tubuhnya terbang 100 meter ke belakang, dan semua rambutnya terbakar. Putih kecil, mengesankan. Hao-Ren melihat putih kecil, syok. Serangan bola api itu sebanding dengan serangan penuh seorang kultivator level Zen. Putih kecil menaikkan kepalanya dengan bangga dan menggoyangkan rambut putihnya saat dia pura-pura sangat kuat. Ia begitu bangga saat ini. Hao-Ren ingin memujinya sekali lagi. Akan tetapi, 1 detik kemudian, putih kecil mulai menciut dari singa yang tinggi ke anak anjing putih berukuran telapak tangan. Ia berbaring di sebelah kaki Hao-Ren dan mulai merengek. Serangan bola apinya telah menghabiskan seluruh esensi alamnya. Sial, sepertinya aku belum bisa bergantung padamu. Hao-Ren mengangkat putih kecil dan melemparkannya kembali ke ruang tersembunyi. Xie Yujia sangat terkejut saat melihat apa yang terjadi. Dia masih belum bisa beraksi dari apa yang baru terjadi. Dalam beberapa detik, Zheng Yitao meluncur dari langit sekuat yang dia bisa. Dari lahir hingga sekarang, dia belum pernah dipermalukan selama hidupnya. Tidak sulit memahami mengapa dia sangat marah. Yujia, minggir. Hao-Ren berdiri tegak dan membuka beberapa ratus titik-titik akupuntur dalam tubuhnya. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dengan cepat dilepaskan. Aura spiritual mulai berkumpul di tubuh Hao-Ren saat ia mulai berkedip. Susunan pedang dasar susunan api. Wus, wus, wus. Banyak pedang energi api merah mulai menghujani ke arah Zheng Yitao. Saat Zheng Yitao masih di udara, tidak mudah baginya untuk bergerak. Pedang energi api mulai berkumpul bersama dan membentuk 2 cincin api saat Zheng Yitao sepenuhnya dikelilingi oleh mereka dar. Sebuah cahaya ungu dilemparkan dari samping, menghancurkan 2 cincin api yang terbentuk dari 32 pedang energi api. Berkumpul, Hao-Ren menggunakan kekuatan pikirannya dan mengumpulkan kepingan pedang energi elemen pedang yang hancur kembali ke dalam tubuhnya. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan juga bisa digunakan untuk menyerap elemen. Pedang energi elemen api yang murni ini bisa menyerap dan dilepaskan sesuai keperluan. Sehingga, meski susunan pedang hancur,
pedang energi masih bisa diambil kembali dan tidak akan sia-sia. Hanya beberapa hari, dan kau sudah menjadi sangat kuat. Kelihatannya kau sebaiknya tidak dibiarkan hidup lebih lama lagi. Zheng Yitao, yang akhirnya mendarat di tanah, berkata dengan galak sementara dia masih dalam keadaan terkejut. Dia berbalik pada serigala hitam, yang baru saja menyelamatkannya dan berkata, "Singkirkan mereka. Gadis itu bisa diurus." "Anak laki-laki itu inspektur pembantu," kata serigala hitam dengan dingin dan tenang sambil memegang Zheng Yitao. "Jadi bunuh dulu gadis itu," kata Zheng Yitao dan menggertakkan giginya dengan marah. Awalnya dia menginginkan Xie Yujia untuk dirinya sendiri saat melihat betapa cantiknya dia. Tetapi sekarang, saat dia terbakar kemurkaan, yang dia inginkan hanyalah Hao Ren menangis pahit. Serigala hitam tidak ingin terlibat dalam perkelahian antara tiga anak-anak karena dia telah mencapai level kian tingkat menengah dan mereka semua ada di bawah level Zen. Namun, dia tidak akan ragu-ragu saat Zheng Yitao memberi perintah. Segala hal yang dapat membahayakan putra mahkota Lautan Barat akan dia bunuh jika tidak terlalu menyusahkan. Hao Ren menjadi gugup saat mendengar mereka berusaha melukai Xie Yujia. Dia dulu menganggap Zheng Yitao sebagai seorang anak yang terkadang mengatakan kata-kata kasar karena merasa tidak puas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Pangeran Mahkota Lautan Barat ini sebenarnya bermaksud membunuh orang lain. Putih kecil. Hao Ren melepaskan putih kecil dari ruang tersembunyi. "Bawa Yujia pergi dari sini." Menatap mata liar serigala hitam, Hao Ren merasakan keinginan membunuh yang berat dan gelap. Putih kecil berguling keluar dari kalung, lonceng emas berayung di depan lehernya dengan suara berdenting. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah memanggil Lu Linlin dan Lu Lili ke sana, tetapi itu akan memakan waktu. Karena itu, satu-satunya pilihan adalah membiarkan Yujia pergi sementara dia mencoba menahan mereka. Putih kecil mulai mengeram, dan percikan api keluar dari telapak kakinya. Namun, dia tidak bisa berubah menjadi besar. "Tidak ada gunanya, aku bisa membunuh siluman binatang level 1 seperti itu dengan mudah." Perlahan-lahan berjalan ke arah mereka, serigala hitam berkata dengan suara berat. Hao Ren melirik Zheng Yitao, bertanya-tanya bagaimana orang dengan usia semuda itu bisa menjadi sangat brutal. Zheng Yitao bisa menjadi bencana yang mengerikan jika dia mengambil alih Lautan Barat. Masuk akal bila Zhao Guang tidak mau Zhao Yanzi menikah dengan Zheng Yitao. Saat pikiran itu melintas di benaknya, sebuah pedang petir hundun melesat dari telapak tangannya. Serigala hitam mengulurkan tangan untuk merenggut petir hundun dan menghancurkannya di telapak tangannya. Sebagai seseorang yang setara dengan paman ketiga Zhao Yanzi, serigala hitam lebih rendah dari Zhao Kuo dalam hal kultivasi, tetapi dia tidak lebih rendah dalam hal kemampuan bertarung. Dia dapat menyebut dirinya kultivator nomor 1 di dunia fana karena Zhao Kuo menghilang dan senior lainnya di suku naga enggan keluar dari pengasingan mereka. Dia telah meneliti Hao Ren. Dia tidak akan bisa mengetahui kemampuan Hao Ren, teknik kultivasinya, dan teknik bertarungnya dengan lebih baik. Petir hundun milik Hao Ren bisa menghancurkan 5 elemen, tetapi itu hanya bisa bekerja jika lawannya berada di level yang sama dengannya. Petir itu tidak akan bisa melukai siapapun di level Qian jika mereka sudah siap. Menyerangku diam-diam?
Beraninya kau? Melihat awan esensi abu-abu lainnya terbang ke arahnya, Zheng Yitao berteriak pada Hao-Ren. Yujia, kau pergi lebih dulu. Hao-Ren berkata dengan suara rendah. Meski level Zen tidak bisa menang melawan level Qian, dia masih ingin memberi kesempatan bagi Xie Yujia. Tidak akan membantu apapun cara yang kau pakai untuk berlari. Serigala hitam berjalan ke depan. Susunan formasi elemen air. Kilasan pedang energi biru mengerikan menusuk serigala hitam. Serigala hitam mengangkat tangannya dan menghalangi. 9 pedang energi elemen air menusuknya di telapak tangan tetapi tidak bisa menembus kulitnya. Satu-satunya yang terjadi hanyalah lengannya tergoncang sedikit. Menarik, kerusakan level gen yang dilakukan oleh seseorang di level Zen. Serigala hitam mengabaikan serangan Hao-Ren dan terus berjalan ke arahnya. Namun, matanya mengunci pada Xie Yujia. Dia menunjuk pada Xie Yujia. Xie Yujia merasa sangat terkejut. Dia masih tidak bisa memahami apa yang terjadi. Pikirannya masih kosong saat cahaya ungu setebal jempol ditembakkan ke arahnya. Dar! Hao-Ren menahan serangan ini untuknya, dan dia mundur setengah meter dan jatuh ke tanah. Sebuah lubang besar muncul di tubuhnya, terus mengucurkan darah. Hao-Ren tidak pernah terluka sejak dia mulai melakukan kultivasi. Tubuhnya sekeras besi jika dibandingkan dengan orang biasa. Namun, bahunya ditusuk dengan mudah oleh serangan jari serigala hitam. Xie Yujia ketakutan karena dia tidak pernah berada dalam situasi seperti itu. Hao-Ren. Dia berlari mendekati Hao-Ren, berusaha membantunya berdiri. Wus! Serigala hitam segera menyerang menggunakan jarinya. Jika ada seorang kultivator senior hadir dan menyaksikan hal ini, dia akan tahu ini adalah teknik terkenal serigala hitam, jari iblis hayalan. Untungnya, serigala hitam tidak menggunakan semua kekuatannya. Kalau tidak, Hao-Ren mungkin sudah terbunuh oleh jari iblis hayalan yang cepat dan mistis ini. Pergilah. Hao-Ren menarik Xie Yujia. Paf. Hao-Ren kembali terluka dengan lubang yang mengeluarkan darah di tangan kirinya. Kau bisa memilih untuk melindunginya berulang-ulang, tetapi jangan salahkan aku untuk luka-lukamu karena bukan kau targetku, kata serigala hitam dengan muram. Hao-Ren. Melihat darah terus-menerus keluar dari bahu dan tangan Hao-Ren, air mata langsung mengalir keluar dari mata Xie Yujia. Meski dia belum mengetahui apa sebenarnya apa yang terjadi, tidak dapat diragukan Hao-Ren akan melakukan apapun untuk melindunginya. Tinggal satu tembakan lagi. Permainan ini akan berakhir setelah jariku menunjukkan pada jantungnya, kata serigala hitam sambil dengan perlahan berjalan mendekati mereka. Hao-Ren berhasil berdiri sementara menahan sakit yang luar biasa. Dia menarik Xie Yujia, yang air mata membanjiri seluruh wajahnya, ke belakangnya. Apa yang terjadi saat ini jauh di luar perkiraannya. Dia berpikir Lautan Barat dan Lautan Timur hanya berselisih tetapi tidak akan pernah mengira Zhen Yitao akan memangsa orang-orang yang tak bersalah. Paman Serigala Hitam, ambilkan tombak emasku. Tidak perlu membiarkan perempuan itu hidup. Berdiri tidak terlalu jauh, Zhen Yitao berkata, memberikan perintah. Serigala hitam berjalan ke depan dengan wajah muram. Serahkan tombak emas itu supaya kau bisa tetap hidup. Guk, guk. Putih kecil melesat ke sana dan mulai menggigit celana serigala hitam. Pergi. Serigala hitam mengangkat kakinya.
putih kecil menabrak gunung di kejauhan setelah terguling-guling di udara. Tidak terlalu sulit bagiku membuka ruang rahasiamu dan mendapatkan tombak emasnya. Berjalan ke arah Howren, serigala hitam berhenti saat dia tinggal 2 langkah lagi darinya. Tekanan yang sangat kuat dan mengancam langsung meliputinya. Tombak emas, baiklah. Howren mengeluarkan tombak emas dari ruang tersembunyinya. Saat serigala hitam hampir mencapainya, Howren tiba-tiba malah melepaskan semua petir hundunnya. Kilat berpedar dan petir bergemuruh mulai dari badan tombak hingga ke ujung tombak. Karena Zheng Yitao terhubung dengan harta Dharma Natal, dia langsung merasakan sakit yang luar biasa. Pikirannya terluka, dan dia tidak bisa menjaga keseimbangannya. Bunuh dia. Zheng Yitao memberi perintah. Berbahaya melawan inspektur, tetapi Howren hanya inspektur pembantu. Tidak akan ada yang tahu kebenarannya karena mereka ada di tempat terpencil. Xie Yujia tiba-tiba berlari dari belakang Howren dan berdiri di depannya. Air matanya semua telah mengering. Malah, hanya tinggal kebulatan tekad di wajahnya. Dia sama sekali tidak tahu seperti apa dunia ini, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan serigala hitam membunuh Howren. Perlawananmu tidak ada gunanya. Serigala hitam melangkah dan merenggut leher Xie Yujia. Sebagai seorang master rahasia di Lautan Barat, dia telah menyelinap di antara informan yang diatur oleh inspektur, dan para kultivator yang telah dia bunuh dalam ratusan tahun terakhir tidak terhitung jumlahnya. Ada saat-saat ketika dia salah perhitungan dan bertemu dengan inspektur, dia hanya akan membunuh mereka tanpa berpikir 2 kali. Xie Yujia kesulitan bernapas, wajahnya langsung berubah dari merah muda ke pucat. Akan tetapi, dia tidak berencana untuk pergi dari sana meski dia dalam bahaya. Beraninya kau menyentuh seseorang yang kulindungi. Sebuah teriakan marah tiba-tiba datang dari langit. Sebuah telapak tangan hijau selebar 10 meter mendarat. Serigala hitam merasakan sesuatu yang aneh, jadi dia menghindar dan berubah menjadi kilatan cahaya. Pengalamannya membunuh selama ratusan tahun telah memberinya tanda bahaya. Namun, dia dipukul dengan kuat oleh telapak tangan hijau ketika dia baru saja terbang puluhan meter. Tubuh serigala hitam jatuh secepat peluru. Debu naik dari semua arah. Serigala hitam mendarat dan terbenam paling sedikit setengah meter di dalam tanah. Wus! Wus, wus. 12 catatan emas ditembakkan ke setiap titik-titik akupuntur kunci di tubuh serigala hitam. Dor, dor, dor. Tidak lama, semua titik-titik akupuntur meledak satu persatu. Serigala hitam, seorang kultivator level kian tingkat menengah, kehilangan semua kekuatannya dan tidak akan pernah bisa melakukan kultivasi lagi. Tidak bisakah kuil Dewa Naga lebih tidak peduli dengan urusan mereka? Telapak tangan hijau raksasa melambai dan menyedot serigala hitam yang hampir mati naik ke udara. Telapak tangan raksasa itu kemudian berubah menjadi sebuah telapak tangan kecil dan terbang ke arah Zheng Yitao, yang sangat tertegun. Bagaimana seseorang semuda ini bisa sangat brutal? Telapak tangan yang seperti bayangan menampar Zheng Yitao di wajah berulang kali. Dia berputar-putar begitu banyak sehingga dia bisa melihat percikan api berterbangan. Aku akan menyerahkan sisanya untuk kalian urus. Tangan raksasa yang dibentuk dari cahaya hijau pergi bersama serigala hitam yang pingsan dan terbang ke barat.